Perekonomian dalam kehidupan masyarakat pesisir. Perekonomian dalam kehidupan masyarakat pesisir sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah pesisir. Lingkungan hidup masyarakat pesisir. Ekonomi utama masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan sekitar mereka karena sumber daya alam seperti laut, pantai, dan hutan mangrove merupakan bagian penting dari kehidupan dan mata pencarian mereka. Yang pertama, ada beberapa poin dalam lingkungan hidup masyarakat pesisir. Yang pertama, keanekaragaman hayati. Masyarakat pesisir seringkali tinggal di daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Pembahasan mengenai pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati laut dan pesisir serta dampak dari kerusakan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat lokal. Yang kedua, konservasi sumber daya. Peran masyarakat pesisir dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti menjaga kelestarian terumbu karang, hutan mangrove, dan populasi ikan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar agar tetap menjaga kebersihan dan melestarikan alam agar terumbu karang dan hutan mangrove tidak rusak. Yang ketiga, dampak perubahan iklim. Perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan asupan air tawar yang terganggu dapat berdampak besar pada kehidupan masyarakat pesisir. Penting untuk membahas strategi adaptasi dan mitigasi terkait perubahan iklim ini. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekonomi berkelanjutan, pendidikan lingkungan, dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Pentingnya partisipasi aktif masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup mereka, termaksud melalui program konservasi pengelolaan sumber daya dan peningkatan kesadaran lingkungan. Ketergantungan pada sumber daya laut. Masyarakat pesisir sering bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan mereka. Mereka menggunakan sumber daya laut untuk makanan, mata pencaharian, transportasi, dan kebutuhan sehari-harinya. Yang berikut, pengelolaan sumber daya. Penting bagi masyarakat pesisir untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Praktik pengelolaan yang berkelanjutan seperti penangkapan ikan yang bijaksana, pengelolaan pesisir yang terintegrasi, dan konservasi habitat laut dapat membantu melindungi lingkungan hidup mereka. Yang berikut, ancaman lingkungan. Lingkungan hidup masyarakat pesisir rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk pencemaran air, udara, dan tanah, perubahan iklim, kerusakan habitat, dan penangkapan ikan berlebihan. Upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi terhadap perubahan lingkungan sangat penting, yaitu dari kesadaran masyarakat setempat, masyarakat pesisir. Yang kelima, peran masyarakat dalam konservasi. Masyarakat pesisir sering menjadi pelaku utama dalam upaya konservasi lingkungan. Mereka dapat terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitas habitat,
kampanye anti sampah plastik, dan pendidikan lingkungan. Lingkungan hidup masyarakat pesisir adalah aset berharga yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dengan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat, masyarakat pesisir dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan lingkungan pesisir mereka. Pentingnya perikanan. Perikanan adalah salah satu sektor utama dalam ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan di daerah pesisir sering mencari ikan sebagai sumber pendapatan utama, namun penting untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan agar tidak merusak ekosistem laut. Nah, di sini ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal dalam meningkatkan kesejahteraan dalam lingkungan hidup masyarakat pesisir. Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan hidup masyarakat pesisir. Kerjasama yang baik antara kedua pihak dapat menciptakan sinergi yang positif dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Berikut beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan antara pemerintah dan masyarakat lokal meliputi: 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat pesisir dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dengan mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal. Kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kondisi real di lapangan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemerintah dapat memberdayakan masyarakat pesisir melalui pelatihan, pendidikan, dan pembangunan kapasitas untuk terlibat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam program-program pengelolaan sumber daya alam seperti penanaman mangrove, pengelolaan sampah, atau pemantauan keberlanjutan ekosistem pesisir. Yang ketiga, penyediaan akses dan sumber daya. Pemerintah dapat menyediakan akses dan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir untuk menjalankan kegiatan pelestarian lingkungan. Hal ini dapat berupa bantuan teknis, perdanaan, atau infrastruktur yang mendukung kegiatan konservasi lingkungan. Yang keempat, penguatan kebijakan lingkungan. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang progresif dan berpihak kepada pelestarian lingkungan pesisir. Kolaborasi dengan masyarakat lokal dalam proses perumusan kebijakan akan memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat lokal, diharapkan upaya pelestarian lingkungan hidup di wilayah pesisir dapat berjalan dengan lebih efektif dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, di sini saya memiliki dua faktor antara faktor positif dan negatif yang mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir, yaitu dampak positif, sumber daya alam yang melimpah. Yang kedua, keanekaragaman yang berbudaya, pekerjaan dan mata pencaharian. 4. Kesejahteraan sosial. Yang berikut adalah dampak negatif, yaitu kerentanan terhadap bencana alam seperti masyarakat pesisir rentan terhadap
bencana alam seperti banjir, tsunami, dan badai tropis akibat letak geografis yang berdekatan dengan laut. Hal ini dapat mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Aktivitas manusia seperti overfishing, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, dan pencemaran laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. Hal ini berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem pesisir.